Maaf, ini bukan bermaksud tidak sopan. Ini karena saya berkeringat habis eh, badminton. Daripada apa yang terlintas di pikiran hilang, maka segera saja saya unggah tentang satu topik yang sangat erat dengan kehidupan kita, yaitu tadi juga barusan saya mendengar beberapa cerita tentang pertanian padi, di mana kesulitan pupuk, kemudian hasil yang tidak sebanding. Tadi sekilas ada cerita tentang misalnya dalam satu petak sawah itu hasilnya bagus, itu menghasilkan 7 juta rupiah kalau dijual. Maka dalam satu musim tanam 7 juta itu kalau dibagi, ya taruhlah 3 bulan, berarti per bulan sekitar 2, sekian juta. Belum ongkos pupuk, ongkos bibit dan sebagainya. Kalau itu dikeluarkan dari pendapatan yang 7 juta tadi, maka tinggal sekitar 4-5 juta untuk 3 bulan. Jadi bisa dibayangkan berapa penghasilan petani padi yang merupakan makanan pokok, salah satu makanan pokok di Indonesia. Itu belum lagi kalau misalnya lahannya itu menyewa, maka lebih kecil lagi pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap. Itu di satu sisi realitas lapangan. Kemudian dari sisi makro, kita mendengar bahwa Indonesia sedang berencana mengimpor beras sebesar 1,5 juta ton kalau tidak salah. Kemudian ya itu dalam rangka untuk ketahanan pangan. Negara asal impor beras itu sebetulnya ada 3, ada Vietnam, Thailand, kemudian India. Cuma karena India punya kebijakan untuk melarang ekspor beras, maka ada Vietnam dan Thailand yang menjadi andalan untuk kita impor beras. Nah, saya tertarik untuk mencoba membandingkan dua negara itu dengan Indonesia. Kalau dari sisi luas negara itu, jumlah antara Vietnam dan Thailand itu kalau dijumlah itu masih lebih kecil dibanding dengan luas negara Indonesia. Kemudian jumlah penduduk itu sama, dua negara itu kalau dijumlahkan penduduknya itu masih kalah dengan Indonesia. Selisihnya barangkali ada sekitar 100 juta penduduk. Nah, tingkat kepadatan penduduk itu paling tinggi adalah Vietnam, sekitar 290 jiwa per kilometer persegi, sementara Indonesia sekitar 143, Thailand 123 kalau tidak salah, bisa Anda cek. Nah, apa kaitannya dengan produksi beras? Artinya Vietnam yang tingkat kepadatannya lebih tinggi dibanding Indonesia pun mampu mengekspor beras. Thailand wilayahnya lebih kecil dibanding Indonesia, meskipun tingkat kepadatannya ya masih kalah dengan Indonesia, tetapi luas wilayah Thailand itu masih kalah dengan Indonesia, dan Thailand mampu mengekspor sementara kita masih butuh 1,5 juta ton. Nah, kalau persoalannya adalah masalah El Nino, barangkali dua negara tersebut juga mengalami hal yang sama, kan begitu. Sehingga ke depan barangkali perlu satu kajian yang sangat mendalam
tentang pengadaan pangan atau bahan pokok pada umumnya. Karena kalau kita lihat di statistik, memang terjadi penurunan di sektor pangan. Jadi kalau di BPS itu ada angka indeks yang menunjukkan dinamika produksi dari tahun ke tahun. Dengan basis indeks tahun yang ditetapkan 2010, itu pada tahun 2021 itu hampir semua produk pangan kita mengalami penurunan. Hanya jagung saja yang mengalami kenaikan, tapi secara keseluruhan mengalami penurunan. Yang paling parah kedelai. Itu kalau pengen lihat data secara detail bisa Anda buka channelnya Awali Rizky, seorang ekonom dari Jogja yang sangat detail melihat data perekonomian Indonesia secara makro. Nah, terkait dengan kontestasi Pilpres 2024, maka siapapun presiden yang akan terpilih ini menjadi PR yang tidak kalah dengan persoalan hilirisasi. Pernah saya singgung bahwa hilirisasi itu secara konsep oke, tetapi dengan catatan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi itu juga oke, itu baru hilirisasi sesuai seperti apa yang kemarin disampaikan oleh salah satu cawapres. Hilirisasi di bidang nikel itu meningkatkan nilai ekspor. Cuma persoalannya kan ekspor itu dinikmati oleh siapa kalau investornya itu asing. Bahkan kemarin waktu terjadi ledakan smelter itu ketahuan, juga akhirnya ketahuan komposisi tenaga kerja lokal dengan asing itu seperti apa, juga itu satu persoalan tersendiri. Kembali lagi, saya sebagai Ketua Umum Partai Belajar Konstitusi mengingatkan semua pihak, kandidat presiden, ketua partai maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Salam konstitusi.